Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Orang ibadah itu jangan mulu-mulu. Kadang-kadang gaya-gaya. Jadi ibadah mereka itu kadang-kadang tanpa guru, poso terus, nyampe hari raya lu masih puasa, nyampe Idul Fitri, Idul Adha, Ayamit Tasyrik masih puasa. Nggak bener. Jadi semestinya ibadah kita ini rujuknya ke Allah dan Rasulnya, lewat lisannya para ulama, lewat lisannya para kiai-kiai yang keilmuannya sikoh. Karena sesungguhnya orang hidup ini tujuannya yang asli cuma satu, itu ibadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Tujuannya itu cuma ibadah saja, tidak ada yang lain. Bukan untuk mondok, bukan untuk ngaji, untuk ibadah. Bukan untuk ini, untuk itu, enggak. Tapi untuk ibadah. Cuman makna daripada ibadah ini adalah pengabdian diri seseorang kepada Allah dan kepada makhluk-makhluknya dengan cara mengikuti suri tauladan, mengikuti uswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti uswah Rasulullah, di antaranya pertama kali yang dohir-dohir dulu, niru bajunya Rasul. Rasulullah pakai gamis, kita ikuti pakai gamis. Jadi Rasulullah pakai gamis, kita ikut pakai gamis. Pokoknya kalau kita ngikutin toh nanti ada barokah tersendiri. Rasulullah itu jarang melepas kepala kecuali ihram haji, ihram umroh, melepas apa itu, tidak menutup kepala. Selain itu beliau menutup. Kita ikutin aja. Jadi kita menutup kepala. Ulama mengatakan qolan suwah fi hukmil imamah. Peci itu hukumnya seperti imamah. Jadi imamah sama peci itu sama. Peci ini tengahnya ini ada kajinya. Cuman bedanya kalau imamah itu kan nggak didondomi. Imamah yang dijual sekarang didondomi. Halak persis seperti peci. Peci didondomi pinggirnya. Seperti serban. Ada baju kemudian ada kerahnya. Kerah ini yang asli kan serban. Zaman dulu orang kerah itu besar-besar. Zaman dulu itu serban yang didondomi oleh para ulama. Kalau nggak ada kerahnya ya pakai serban. Ikuti Rasulullah. Dulu Rasulullah membawa serban. Sholat 1 rakaat memakai serban. Itu pahalanya seperti 70 rakaat tidak memakai serban. Kemudian kita ikut. Yang dohir-dohir itu loh diikutin. Rasulullah kemana-mana pakai sandal. Kamu usahakan kemana-mana pakai sandal, enggak sandalan. Kamu itu bahaya. Kowe iki marahi nyepet ke kiamat. Rasulullah pernah dawuh di antara tanda-tanda kiamat, wa antarul khuffatal urrata, wa antarul khuffata, engkau akan melihat banyak orang-orang yang sudah enggak mau pakai sandal. Jadi sing dora sandalan ini mari nyepetake kiamat.
Dengerin ini Rasulullah. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, "Wa ma amaratuha?" Apa tanda-tanda kiamat? Di antara tanda-tanda kiamat itu, makanya sandalan. Kalau bisa sandal itu di setiap kamar itu diberi rak-rak. Jadi santri meletakkan sandal di rak-rak itu. Atau dibawa ke kamar tapi ada plastiknya. Itu pengurus ngatur. Jadi Rasulullah pernah nggak pakai sandal, sandalan terus. Kamu juga gitu, sandalan terus itu. Di antaranya lagi, Rasulullah itu sering pakai celak. Celak itu hitam-hitam yang diletakkan di mata. Ini sunnahnya seorang lelaki. Sekarang malah wong wedok sing nganggo. Ora cing. Calanang udah gelem celaan. Celaan. Jadi orang itu kalau celaan dilelah kersane Allah. Ada cewek cantik ora doyan. Kenapa kamu setiap ana wong wedok lewat mripatmu kudu mecotot. Gara-gara gak celaan. Coba dicelai nanti gak doyan. Di HP ada perempuan semliwer gak ngarah kamu lihat. Jadi menjaga mata dari pandangan-pandangan haram. Rasulullah kalau melakukan sesuatu itu ada manfaat. Di antaranya itu Rasulullah itu meletakkan cincin di kelingking kanan. Kamu juga gitu. Walau khotaman min hadidin, walaupun cincinnya terbuat dari besi. Itu loh kawat-kawat bendrat. Kawat bendrat itu loh. Kemarin itu hari raya kan banyak anak-anak kecil ngoneno bang api itu. Itu lungkerkan nih, dipakai. Ada manfaat. Orang itu kalau memakai cincin diletakkan di kelingking, seumur hidupnya tidak akan kena penyakit pikun. Paham? Pikun itu artinya lalinan. Lalinan. Loh, ada mbah tua bar mangan ngomong sama anake ngene, ngaku ora diweki mangan, padahal bar mangan. Lalinan. Lah apa mbah? Bi salat. Lho mau sing salat apa mbah? Oh iya aku bar salat ya lali. Namanya pikun. Terus olehmu kamu enggak memakai cincin. Diberi cincin. Anu Ustaz, kersane ganteng nggih Ustaz. Lah mikir ganteng barang. Sampeyan cincinan ra cincinan ini patoh ra ganteng. Yang penting pakai cincin, letakkan di kelingking kanan. Kalau bisa cincinnya terbuat dari perak. Di Demak murah-murah 50.000, 100.000. Kamu itu dapat kiriman genjajan nih, padahal genjajan itu batur isi perut, pada akhirnya jadi kotoran. Nah cincin pahalanya berlimpah. Niru Kanjeng Nabi di sini, ora kok di sini. Semua jari-jari manusia yang paling hebat itu jentian, percaya nggak? Jember jundang yang menang di coba. Menangin ini. Loh, setiap ada orang adu argumentasi ini kalau pengen ngilai orang itu alah kecil gitu. Gak mungkin, alah kecil nggak mungkin. Jadi perkaranya kecil tapi luar biasa. Kamu cincin kamu letakkan di sini, ini jari-jari yang paling keset tok. Percaya nggak? Ini untuk nerima tamu, monggo Pak, monggo nerima tamu. Ini untuk sholat asyhadu alla illallah gitu. Ini untuk cewek, kan? Ini untuk nantang wong-wong hal kecil. Ini kan nganggur, pengangguran sukses. Alam-alam gua cincin. dengerin ini. Kamu itu payah. Yang paling kesat malah menggoni cincin. Niru Kanjeng Nabi. Ini di sini. Niru Kanjeng Nabi. Pokoknya kalau kamu niru Kanjeng Nabi, nanti ada keberkahan yang dahsyat. Ada keistimewaan yang tidak bisa kita paham pakai otak. Di antara niru Kanjeng Nabi
Di antaranya, usahakan kuku itu jangan panjang. Rasulullah itu tidak pernah memanjangkan kuku, tidak memotong kuku lebih dari 40 hari. Setiap 40 hari potong, 40 hari potong. Terus kalau kamu panjangkan, setahu saya tidak ada orang yang memanjangkan kuku-kuku mereka kecuali mereka itu adalah setan dan iblis. Atau nih sing rangwati. Atau orang-orang yang sering diganggu sama setan dan iblis. Siapa mereka? Perempuan-perempuan nakal. Coba artis-artis coba. Ini loh video-video bokep ini loh, sampai doa yang debu-debu kukune, percaya nggak? Halo Ustaz, berarti sering lihat. Ustaz juga manusia. Kukunya panjang-panjang. Coba lihat artis-artis itu, Pak. Itu kukunya panjang-panjang. Jadi orang itu kalau kukunya panjang-panjang, mereka tasabur dengan setan. Lagi pula setan-setan itu, iblis-iblis itu seneng bertempat di balik kuku-kuku itu. Makanya biasanya orang itu kalau kukunya panjang-panjang biasanya nggak bisa itu, kalau makan baca bismillah nggak bisa dia. Kenapa seperti itu? Bolo nih setan. Makanya setan ikut masuk di perutnya. Kalau setan ikut masuk di perutnya, maka hati kamu itu nggak bisa jernih. Sehingga sampean jamaah hawane panas ini ya, yang ngersulo, nggak bisa jernih. Padahal dibalik panasnya ini menjadikan otak semakin cerdas. Tidak ada seorang nabi dan rasul kecuali diutus oleh Allah di daerah-daerah panas, dan tidak ada seorang wali, dengerin, diutus oleh Allah kecuali di daerah-daerah panas. Wali Songo, pantai utara, orang-orang di pantai selatan, pantai selatan Nyi Roro Kidul. Coba tuh Wali Songo semuanya. Kanjeng Nabi Muhammad di daerah panas ya. Nabi Adam itu semuanya di daerah panas semua. Kamu mondok di Demak. Demak itu dari kata dimain, yang punya air, yang punya barokah. Air itu barokah. Orang ana wong nyuwuk nggunakake nggunakake wedang kopi gitu. Percaya enggak? Air putih kan? Air putih yang disuwuk. Dimain yang punya barokah. Demak. Ini jadi panas semacam ini manfaatnya besar. Ini di Indonesia cuma 27 derajat. Kemarin saya di Timur Tengah 38 derajat. Meh gosong. Ngomong durung gosong mulai aku. Turun dari pesawat tuh hawane kaya mlebu swarga. Asli ya. Makanya sampean-sampean tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Terletak pada diri Rasul itu ada sebuah contoh, ada uswah. Ikutin. Kalau kamu ngikutin tuh, nanti ada keistimewaan yang dahsyat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengikuti. Di antara kesunatan lagi adalah bulu kelamin itu diketoki. Bulu kelamin mbok ingu nyampe 2 meter. Dengerin. Orang genah. Ketok. Orang genah. Waret. Kalau perempuan sunahnya dicabut. Karena perempuan itu nafsunya tinggi. Perempuan itu sing asli roh wong lanang kudu mencotot, sing asli. Cuma ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat malu. Tapi nak kemaluannya hilang gitu. Terus kayak artis-artis yang joget ning panggung. Tunggu saya SMS. Saya mentok silit. Apa itu kemaluannya udah hilang. Wong lanang joget kan tetap celononan kan. Golekno wong lanang joget nggo celana dalam. Percaya enggak? Karena lelaki cerdas, syahwatnya itu 10%, perempuan 90%. Sehingga sunnahnya perempuan dicabut. Rasa menelengi aku. Perempuan dicabut. Kalau lelaki dicukur. Gunting bab. Gunting. Barangnya cuma ketok. Gunting. Karena sahabatnya lelaki itu lemah.
Syahwatnya lelaki lemah. Syahwatnya lelaki lemah, makanya lelaki boleh nikah lebih dari satu. Mergo syahwat nak lemah, carane golek sing anyar. Jadi ketarik syahwatnya. Tapi berhubung syahwatnya tinggi, kalau cari suami siji ae gitu. Karena syahwatnya tinggi. Jadi kalau perempuan itu sunahnya dicabut biar syahwatnya lemah. Kalau lelaki sunahnya digunting. Makanya apa itu lelaki ini walaupun umurnya 15 tahun ini jadi rebes-rebes ya. Potongannya tidak mandi. Coba mbak-mbak jam 3 malam udah mandi. Padahal umurnya baru 10 tahun. Percaya enggak? Jadi perempuan itu lebih tinggi nafsunya, perasaannya rendah dibandingkan lelaki. Nah lelaki itu akalnya tinggi, perasaannya itu rendah. Ngene iki aku gawe lomba, ayo sapa sing wani mlaku tekan wetan desa tawe 10 juta. Wong lanang langsung 7 jari kabeh. Coba wong wedok ora ono 7 jari. Kenapa seperti itu? Perasaannya tinggi, akalnya lemah. Nah wong lanang halah sepisane. Sing penting tok 10 juta mlebu swarga. Dosa ditobati. Kemarin ada lelaki, ada bapak-bapak totoan nguntal ulat, ular, ulat. Sapa sing wani nguntal ulat? Tawahi gabah sak-sak langsung cengkewing aku. Ini lelaki hebat ya. Perempuan gak ada. Lagi ana ulo melayu. Nang lanang ulo ndi tak pangane. Otaknya lelaki itu cerdas. Enggak pernah. Semoga saja sedikit demi sedikit apa itu amaliyah kita yang dicocokkan sama Rasul itu nyampe Rasulullah pernah dahulu, apabila engkau punya baju dua, maka letakkan yang satu menjadi serban. Dengerin ini, kamu punya baju dua enggak? Punya kan? Lah sesuk bajumu siji ge serbanan. Woi, ngantuk terus. Kamu punya sarung dua enggak? Punya ya. Sarungmu ge serbanan. Ikuti Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.